Baik anak-anak semua, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Diana buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar segala sesuatunya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ketua Kelas. Anak-anak, untuk hari ini yang tidak masuk siapa nak? Mbak Iyasa kemana? Sakit. Baik, tidak apa-apa, kita doakan semoga Mbak Iyasa segera sehat dan segera bergabung dengan kita kembali, begitu ya? Oke, baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah diskusikan materi apa nak? Dimensi 3. Oke, good. Dimensi 3. Dimensi 3 yang bagaimana ya? Oke, Bu Diana akan cek sebentar. Kalau Bu Diana punya, oke, Bu Diana punya suatu, nih, segitiga begini. Di sini ada segitiga A, B, C. Dan dia siku-siku di B. Bu Diana tanya, kalau misalkan ini 6, di sini 8, kalau ditanya, berapakah jarak titik A ke C? Ada yang bisa membantu Bu Diana? Mbak Maya, silahkan, boleh maju ke depan. Oke, silakan. Oke, Bu Diana akan flashback sebentar sebelum kita masuk ke materi hari ini. Oke, Mbak Mayang minta tolong dijelasin dulu. Kok itu dapat 10 begitu? 10 itu siapa Mbak Mayang? 10 ini sisi miring dari segitiga. Oke, coba minta tolong dijelaskan dulu. Jadi teman-teman untuk mencari jarak dari titik A ke D, karena ini diketahui segitiga siku-siku di B, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Di mana sudah diketahui di sini ada 6 dan sini 8, maka karena ini sisi miring, maka gunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, AB kuadrat 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, akar 36 ditambah 64, akar 100, hasilnya 10. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Good, kasih applause buat Mbak Mayang. Oke, terima kasih Mbak Mayang, cukup bagus. Jadi kalau di sini jaraknya adalah 6 satuan, di sini 8 satuan. Untuk menentukan A ke C kita gunakan konsep apa nak? Pythagoras. Ternyata didapat AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, Bu. Lah ini kurang lengkap sedikit. Di sini ada siapa? Good, di sini ada AC. Kalau di sini kuadrat, di sini sudah dalam bentuk akar. Gitu nggih? Sehingga jaraknya AC berapa satuan, Nak? 10. Good. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah diskusikan materi ini kaitannya dengan jarak titik ke titik. Hari ini nanti kita akan diskusikan
materi jarak titik ke garis. Oke. Look at this. Nah, jadi anak-anak semua hari ini nanti, nah ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar apa sih Bu? Kita akan belajar kaitannya jarak titik ke garis. Dan nanti ada suatu permasalahan kaitannya dengan jarak titik ke garis yang akan kita diskusikan bersama. Nanti Bu Diana akan bagi LKPD begitu ya. Nah, sebelum itu Bu Diana punya permasalahan dulu nak. Nah, permasalahan 1 adalah sebagai berikut. Oke, Mas Uston mungkin bisa dibaca secara lantang, silakan. Permasalahan 1. Egi Maulana Fikri akan menendang bola dari titik penalti. Menurut kalian, berapakah jarak minimum bola ke gawang agar Egi dapat mencetak gol? Oke, jadi good, thank you Mas Uston. Jadi di sini Egi itu akan menendang bola. Dari mana nak? Dari mana? Dari kotak penalti di sini. Nah, dia akan menendang bola. Berapakah jarak minimum ke gawang agar Egi dapat mencetak gol? Kira-kira ada yang tahu enggak? Nah, ini nanti anak-anak semua look at this. Nah, jadi permasalahan tersebut ternyata ada kaitannya dengan jarak materi kita hari ini. Apa nak materi kita hari ini? Jarak titik ke garis. Gitu ya. Nah, kita akan sama-sama bantu Egi nak. Tuh, Bu Diana punya ilustrasi. Begitu. Tuh. Kita nih. Jadi permasalahan dalam dunia real yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digambarkan dalam apa nak? Untuk penyelesaiannya bisa digunakan konsep apa? Matematika, jarak titik ke garis. Tadi good, Mas Yosafat bilang Bu, pakai konsep Pitagoras Bu. Iya, nanti ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya tadi yang sudah dikerjakan Mbak Mayang tadi. Itu nggih? Nah, kemudian gini, Bu Diana mau tanya. Jika posisi Egi berada di titik P, menurut kalian titik pada gawang yang manakah jarak terdekat bola untuk sampai gawang? Ada yang bisa? Angkat tangan. Oke, Mas Yosafat. Gimana Mas Yosafat? C. Oke, berikan alasannya Mas Yosafat, silahkan. Karena C itu yang bagus dengan gawangnya. Oke, kalau PKA jaraknya lebih panjang atau lebih pendek dari P ke C Mas? Lebih panjang. Lebih panjang. Oke, teman yang lain, Bu Diana ingin minta pendapatnya. Yuk satu lagi. Tadi Mas Yosafat bilang jaraknya P ke C. Teman yang lain bagaimana? Sama? Bagaimana Mas? Mas Taufik mungkin? Sama Bu, dari P ke C. P ke C, kenapa Mas Taufik? Karena itu kan tegak lurus. Iya. Dan ya itu kan miring, otomatis itu membuat sudut lebih banyak, jadi lebih panjang. Oke, good. Kasih applause untuk kita semua. Ya, nanti kita akan pelajari. Konsep itu akan kita temukan hari ini. Gitu ya. Oke, good. Cukup bagus, nak. Lanjut ya. Bu Diana punya permasalahan. Sekarang Bu Diana gambarkan dalam bentuk kubus. Oke, ada kubus yang rusuknya 5 cm. Nah, kita yang ditanyakan adalah kita diminta mencari jarak titik A ke rusuk HG. Rusuk HG itu yang mana? Gitu. Kita lihat jarak titik A-nya di sini. Sedangkan HG-nya di sini, nggih. Nah,
Bu Diana mau tanya, kira-kira nanti A ke HG itu akan membentuk segitiga apa ya? Ada yang bisa membantu menjawab? Mbak Anissa mungkin? Boleh maju ke depan, ditunjukkan siku-sikunya di mana? Digambar dulu boleh, silakan. Oke, apakah nanti akan siku-siku di Hana? Iya. Yang lain? Mbak Wahyu gimana? Siku-siku di mana Mbak kira-kira? Di H. Oke, good. Kasih applause buat Mbak Wahyu dan Mbak Anissa. Oke, anak-anak, itu nanti akan kita pelajari hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya, Bu Diana sudah informasikan di classroom ya. Sudah Bu Diana berikan tutorial untuk membuat bangun, mencari jarak titik ke garis melalui aplikasi apa nak? Good. Jadi itu nanti kita akan diskusikan hari ini. Bu Diana akan lihatkan aplikasi GeoGebra seperti apa. Sebelum kita ke sana, nih kita akan bahas dulu. Tadi kan A ke HG, rusuknya 5 cm. Kita akan selesaikan dulu ini. Ada yang bisa membantu Bu Diana menyelesaikan ini, nak? Ada yang bisa membantu Bu Diana maju ke depan? Silahkan. Oke. Oke, Mbak Husna akan mencoba menyelesaikan masalah. Oke. Yang ditanyakan A kemana berarti Mbak? Oke, pakai penghapus ya. Nanti tangannya enggak kotor nanti. Oke. Oke, pelan-pelan, tidak usah tergesa. Dipahami dengan seksama yang ditanyakan siapa. Dalam titiknya ini kan otomatis kita cari jarak yang terdekat sama HG. Jadi kita cari yang tegak lurus, Bu. Jadi yang dicari nanti panjangnya dari A ke H ini. Oke, yuk selesaikan. Jadi A ke H nanti Oke, minta tolong Mbak Husna untuk dijelaskan dulu. Silahkan Mbak Husna. ini kan tadi yang kita cari adalah jarak titik A ke rusuk HG-nya. Sesuai dengan soal itu HG-nya diketahui 5. Sedangkan AG jika kita lihat dari A ke G itu adalah nanti jaraknya bisa diketahui 5 akar 3 begitu. Karena sudah diketahui 5 akar 3 sama 5, nanti kita pakai rumus Pitagorasnya. Terus kita masukkan angka-angkanya tadi, akhirnya ketika udah diakarkan ketemu HH-nya sama dengan 5 akar 2. Oke, good. Kasih applause buat Mbak Husna. Oke, terima kasih. Silahkan kembali. Nah, anak-anak, Bu, kenapa sih Bu kemarin kita diminta untuk download aplikasi GeoGebra? Nah, kita akan sama-sama praktekkan, nak. Look at this. Bu Diana punya sesuatu ini. Oke. Nih. Kita akan lihat aplikasinya. Dengan aplikasi GeoGebra, A ke
HG akan kelihatan tegak lurus di mana, Nak? Oke. Bu Diana akan ini ya, sebentar. Oke. Bu Diana akan praktekkan caranya menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini ada beberapa menu, ada file, edit, view, option, tools, dan lain sebagainya. Kita ketik, pilih CAS, gitu ya, pilih CAS, dan pilih 3D grafik. Pilih apa tadi, Nak? CAS dan 3D grafik. Nah, di sini ada beberapa menu. Karena kita mau menggambar kubus, jadi kita pilih siapa kira-kira? Cube. Good. Berarti anak-anak sudah melihat tutorial videonya ya semalam ya? Oke, kita lihat. Rusuknya tadi berapa, Nak? 5. Nah, kita lihat. 5, Bu. Look at this. Kelihatan enggak, Nak? Kelihatan ya? Oke. Nah, sebentar. Kemudian kita hilangkan dulu. Nah, kita hilangkan garis bantunya dulu. Nah, di sini kelihatan kubus ya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita lihat. Tadi kan jaraknya A kemana, Nak? Oke, kita akan lihat jaraknya A ke HG. Berarti kita gambar. Pilih menu segmen, kemudian ini H ke G, kita buat garis. Kemudian kalau mencari jarak berarti kita memilih yang terdekat. Kalau terdekat itu kata kuncinya apa? Tegak lurus. Kita akan pilih perpendicular line, gitu ya. Kita klik di bagian karena A ke HG, dari A-nya ke HG-nya. Oke. Nah, dia akan siku-siku di mana, Nak? Akan siku-siku di H. Sehingga kita akan cari jaraknya. Jadi dari sini tuh kelihatan banget nih. Oh, dia siku-sikunya di H, Bu. Tuh. Kelihatan ya? Oke. Bu, gimana Bu caranya mencari? Kita lihat distance. Distance antara siapa dengan siapa, Nak? A. Oke. Berarti kemana? Ke H ya. Oke. Kelihatan ya, Nak ya? Jaraknya A ke H berapa, Nak? 5/2. Good. Jadi ketika kita hitung manual, meskipun dia nggak kelihatan tegak lurusnya di H, tapi kalau dengan bantuan aplikasi GeoGebra, dia akan nampak tegak lurusnya di mana? Di H ya. Oke, good. Nah, anak-anak, hari ini nanti ternyata kita akan coba explore ilmu yang kita miliki begitu dengan konsep yang sudah kita punya konsep jarak titik ke garis, nanti akan kita pelajari hari ini, kita akan sambungkan dengan aplikasi GeoGebra. Anak-anak sudah install aplikasi semua? Sudah. Nah, anak-anak jadi begini, nanti anak-anak akan diskusi kelompok, sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Diana bentuk di classroom sebelumnya. Jadi silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya, nanti Bu Diana akan bagikan LKPD, nanti di ending Bu Diana akan tunjuk barangkali salah satu kelompok untuk menyajikan hasil eksplorasinya terkait dengan pengerjaan LKPD dan menggambar GeoGebra-nya di depan, begitu, dan di akhir nanti Bu Diana akan berikan satu kuis untuk hari ini. Begitu ya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak? Kalau tidak, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, Nak. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bawa semua peralatannya. Oke. Silakan.
Diana akan mulai bagi LKPD-nya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Sama-sama. Kelompok 4 ya. Kemudian ini kelompok 6. Silahkan. Kelompok 5. Kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 9. Nah, anak-anak, di dalam LKPD, Bu Diana jelaskan sedikit. Di dalam LKPD itu ada 2 masalah, Nak, di sana. Masalah yang pertama sudah Bu Diana ilustrasikan tadi. Begitu ya. Oke, Bu Diana sudah coba diskusikan sedikit di awal. Nanti silakan ditindaklanjuti dengan kelompokmu seperti apa hasilnya. Di sini sudah Bu Diana berikan petunjuk begitu. Gitu ya. Kemudian apa? Nanti kalian simpulkan di sini. Di bagian di sini silakan nanti anak-anak simpulkan apakah panjang ruas PA, PB, PC, PD dan PE itu sama atau tidak. Ini silakan anak diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian di permasalahan kedua juga ada 2 poin. Jarak titik P ke garis FB berarti berapa sih jarak P itu ke garis FB? FB-nya di sini ya. Nah, kemudian berapa sih jarak titik B ke garis EG-nya di sana? Begitu. Silahkan untuk permasalahan nomor 2, anak-anak bisa eksplor dengan aplikasi GeoGebra-nya. Begitu nggih? Silahkan anak-anak mulai bekerja dengan kelompok. Waktunya only 30 minutes. 30 menit ya. Hanya 30 menit. Silahkan. Oke. 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 Silakan. Nomor 1 dihitung dulu. Pakai mistar. Oke. Oke. Ini sudah di ini ya. Oke, silakan boleh langsung dipraktekkan juga boleh. Oke. Oke. Oke, good. Lanjutkan dulu, Nak. Oke, good. Nomor 1 sudah dihitung? Saja ya. Oke. Silakan langsung lanjutkan aplikasinya. Ada kesulitan tidak mengoperasikannya? Sudah ya? Oke. 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 Ada kendala belum? Ini untuk menghilangkan garis sama yang ini gimana? Apanya? Cara menghilangkan buat pengukuran ini. Oke. Nih temanmu. Good. Untuk menghilangkan garis latarnya ini kan? Iya. Oke. Jadi untuk menghilangkan itu kita bisa aktifkan yang axis sama aktifkan yang plane-nya. Nih, sudah. Gitu ya? Oke. Oke, lanjutkan dulu kalau belum ada kendala. Good.
Gimana caranya bikin titik P gimana? Ini yang lain itu nariknya dari F ke B atau gimana? Yang pakai offset yang itu. Ya, Ah, ya itu buat garisnya ya. Itu buat garisnya. Yuk. Sekarang bikin titiknya, titik P-nya. Ya kan? Nah, oke. Silakan. Oke. Tak kurung 6 cuma 6 cuma 3 Oke. Tadi berarti ada kekeliruan sedikit. Coba ini ulang dulu. Yang itu di delete dulu. Yaitu P-nya ke kanan. Delete dulu. Oke. Untuk penamaan titiknya besar apa kecil? Besar. Yo. Oke. Tanpa space langsung sama dengan. Oke. Oke. Sudah belum? Good. Lanjutkan. Sekarang yang mau dicari yang mana? P ke jarak FB. Oke. Kalau P ke FB berarti kita gunakan apa? Nah, kalau jarak terdekat dia pasti Tegak lurus. good. Berarti Perpendicular line. yes. Oke. Berarti belum itu belum ini. Oke, good. Silakan, ada kesulitan belum? Belum? Kalau belum, silakan dilanjutkan dulu ya. Oke. Oke. Sudah sampai mana ini? kalau Oke. nyari yang ini bisa langsung di ini atau ini di delete dulu? Apanya? Kalau mau nyari yang B ke X. Iya. Di save dulu aja. Kan satu-satu bertahap. Jadi di save dulu, baru nanti bikin yang baru. Gitu aja. Iya. Gitu. Di save dulu hasil pekerjaannya. Oke. Save dulu. Oke. Ya, di save dulu aja. Oke, Bu Diana mau lihat hasilnya seperti apa? Berarti sudah ketemu ya? Yang 2A sudah ketemu? Sudah. Good. Jaraknya P ke FB berapa berarti? 6 ya? Oke. P ke FB berarti 6. Oke, good. Lanjutkan. Good. Anak-anak diperhatikan ya waktunya ya. Kurang lebih 20 menitan lagi ya. Oke, good. Itu diapain itu? Oke. Kalau mau B ke EG boleh. Kalau B jadi jaraknya yang mana? Bu Diana minta tolong digambarkan, dilihatin gitu. Ini berarti yang satu kelompok dengan Mbak Iya saya? Oke, nggak apa-apa ya. Kita doakan segera sembuh semoga. Oke. Good. Nah,
Jaraknya yang mana berarti nanti? Siku-sikunya di mana? Oke. Good. Lanjut. Berarti kita bisa pakai bantuan siapa? Bantuan segitiga ini. Oke. Kalau plus, kita mungkin nggak bisa pakai bantuan B ke F-nya. Terus nanti F ke sini. Oh iya. Mungkin nggak? Iya. Mungkin buatan? Mungkin. Mungkin ya. Ini siku-siku di O. Nah, siku-siku di mana? Di O. Oke. Jadi perhatikan langkah-langkahnya. O itu titik tengah siapa? EG. EG ya. Kemudian tarik B yang melalui O. Berarti kita tarik B melalui Oh. Oke, good. Sehingga kita dapatkan siapa? Ini. Oke, berarti kita pakai bantuan segitiga apa? BFO. Oke, good. Berarti dari segitiga BFO untuk menentukan BO gimana? O OF plus BF. Good. Gitu nggih? Iya. Ada kendala? Yang ini bisa dibikin kayak gini. Bisa, semuanya bisa. Silakan. Itu disimpan dulu nanti. Ya, disimpan dulu nanti terus bikin baru lagi. Gitu ya. Praktekkan semua. Gitu ya. Ada masalah? Tidak ya. Oke, good. Lanjutkan ya. Anak-anak waktunya diperhatikan. 15 menit lagi ya. Oke. Gimana ini kelompoknya Mas? Kelompoknya Mas Ustadz? Sudah ya? Oke. Oke. Mm-mm. Belum ini di close dulu. Mm-mm. Bisa. Ini ya. Perpendicularnya diaktifkan dulu. Klik B. Terus di sini harusnya bisa. Tuh. Gitu ya. Get. Oke. Silakan. Dicari jaraknya berapa? Ya, good. Mencari jarak pakai formula? Iya, distance. Nah, kalau di sini belum ada titiknya, gimana caranya mencari jarak? Berarti kita harus cari siapa dulu? Titik persekutuan. Titik persekutuan itu nama lain siapa sih, Bu? Titik good. Yo, nah. Beri dulu. Cari dulu. Iya. Yo. Oke. Namanya titik apa tadi? Potong. Nah, titik potong itu di mana? Antara ke sana. Nah, pilih menu yang mana? Ya, good. Nah, beri nama di situ titik apa? Gitu ya? Gitu nggih? Oke. Boleh, ini boleh di rename dulu. Yang ini. Oke. Klik kanan. Tuh, di rename jadi titik apa? Boleh, terserah sesukamu. Gitu nggih? Nanti terus dicari apanya? Jaraknya. Oke. Oke. Ada kendala? Ada kendala mboten? Insya Allah bisa ya. Oke, good. Lanjutkan. Nggih. Gimana? Oke. Oke. Bisa?
Oke. Good. Ada yang dua-duanya sudah, Nak? Kelompoknya Mas Yosafat. Ini udah titik P Oke. garis B. Oke, P ke BE ya. Ketemu berapa? 6 ya. Oke, good. Kemudian yang 2B-nya? 3/6. Oke, good. Kalau sudah nanti ini ya, segera proses LKPD-nya di Classroom ya. Iya. Oke. Segera diproses. Oke. Adakah kelompok yang mengalami kesulitan, Nak? Adakah kelompok yang mengalami kesulitan? Kelompok 7 ada kesulitan enggak? Tidak. Kelompok 8? Enggak ya? 9? Oke, aman ya? Semuanya aman ya? Coba lihat hasilnya seperti apa. Yang jadi GeoGebra-nya. Tadi udah disimpan? Oke. Anak-anak yang sudah LKPD-nya yang sudah segera proses dibikin PDF, diupload di Classroom ya. Oke, segera. Mana? Oke, good. Lanjutkan ya. Oke, segera proses kalau sudah selesai LKPD-nya, segera proses di Classroom. Gimana ini? Sudah diproses di Classroom? Ya, masih proses. Oke. Di Classroom, Nak. Sebentar. Sebentar ya. Ada kendala enggak? Kelompok 1? Kelompok 2? Tidak ya? Kelompok 3? Aman. Kelompok 4, kelompoknya Mas Ustan ada kendala mboten? Tidak ada. Kelompok 5? Aman. Oke, kelompok 7, hello, ada kendala tidak? Oke, kelompok 9? Oke, segera proses hasilnya di Classroom ya. Bu Diana pengen lihat hasilnya seperti apa, silakan.
Sudah diproses di classroom semua kah, Nak? Sudah diproses di classroom? Proses ya? Oke, segera proses di classroom. Anak-anak perhatikan yang tadi belum unggah, diberi keterangan kelompok berapa. Jadi nanti teman-temanmu biar mudah mengidentifikasi ini pekerjaan kelompok berapa begitu ya. Nih seperti itu yang di depan tuh. Mbak Setiorini yang upload di kelompok 3 begitu ya. Kemudian Mas Taufik ngupload yang kelompok 2. Mas Yosafat upload kelompok 1 begitu. Oke, yang belum segera. Oh, ini sudah ada kelompok 9 sudah. Kelompok 6 punyanya Mbak Anissa juga sudah. Yuk segera. Kemudian akan lihat hasil pekerjaannya. Kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah diproses di classroom? Sudah, Bu. Oke, good. Kelompok 1. Siap. Oke. Lanjutkan ya. Oke. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, good. Sudah direalisasikan dengan video. Oke, good. Kelompok 2 ya. Good, kelompok 2. Sudah diproses di classroom? Oke, good. Di sini kita presentasi ya. Ya, Bu. Gimana ini kelompok? Coba lihat hasilnya seperti apa, Nak? Oke, kelompok 3. Sudah siap ya? Ya, Bu. Di sini Oke. siap, Bu. Oke. Segera proses di classroom ya LKPD-nya ya. Oke, iya, Bu, siap. Oke, good. Kelompok 3 proses. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sudah semua ya? Oke, good. LKPD-nya sudah diproses di classroom? Oke, good. Kelompok
Oke, ini kelompok 6. Sudah selesai, Nak? Oke ya, sudah selesai ya. Hasilnya? Oke. Oke, good. Lanjutkan. Kelompok 5 bagaimana? Kelompok 5 sudah? Oke. Oke, good. Lanjutkan. LKPD sudah diproses di Classroom? Sudah. Oke, good. Ini kelompok 7. Oke. Proses upload di Classroom? Iya. Coba lihat Bu Diana hasilnya seperti apa? Kelompok 7. Oke. Good. Ketemu 3/6 ya. Ini permasalahan yang nomor 2B. Oke. Good. Lanjutkan. Oke. Ya, seperti apa? Ini yang permasalahan 2B. Oke, good. Kelompok 8 ya. Yang nomor 2B ketemu berapa? Oke, good. 3/6. Gitu ya. Segera proses LKPD-nya di Classroom ya. Oke. Kelompok 9 bagaimana ini? Oke, keren. Sudah ketemu ya? Oke, 2 itu yang 2B ya? Oke, good. Kelompok 9. LKPD-nya sudah diproses di Classroom? Oke, good. Baik anak-anak, Bu Diana ingin untuk salah satu kelompok maju ke depan menyajikan diskusinya. Bu Diana ingin kelompok 1 silakan untuk menyajikan diskusinya di depan kelas. Silakan pakai device-nya aja. Nggih, pakai device-nya aja. Oke. Ya. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk menyajikan diskusinya, silakan. Oke, di zoom biar sampai teman yang di belakang itu terlihat. Oke. Silahkan kelompok 1, kelompok yang lain memperhatikan, kalau ingin menanggapi silahkan ditanggapi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan permasalahan 1 dan permasalahan 2 pada LKPD. Untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Husna Latifah dari nomor absen 11. Saya Najwa Permata Dewi, absen 25. Saya Reksa Salih Ramadhani, absen 12. Dan saya Semata Jaya Rambang dari absen 36. Jadi langsung saja hasil perhitungan dari permasalahan 1 dapat pada tabel berikut. Titik P dan A jaraknya 3,5 cm. Dan titik P dan B, jarak titik P ke B 3,3 cm. Lalu titik P ke C 3,1 cm. Lalu titik P ke D 3,3 cm. Yang terakhir P dan E 3,5 cm. Oke, kesimpulannya adalah panjang ruas garis PA, PB, PC, PD, dan PE
berbeda. Cara menentukan jarak dari titik P ke garis I dengan menarik garis dari titik P ke garis I secara tegak lurus atau siku-siku. Karena sudut tegak lurus merupakan jarak yang paling dekat. Semakin jauh dihubungkan suatu titik terhadap garis dari sudut tegak lurus atau siku-siku, semakin panjang pula garis yang terbentuk. Jadi, untuk menentukan jarak dari titik P ke garis I dapat dilakukan dengan menarik garis dari titik P ke I secara tegak lurus atau siku-siku. Oke, good. Sekarang Bu Diana ingin tahu dulu tanggapan dari kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, kelompok 9. Ada yang perlu didiskusikan, tidak? Tidak. Oke, baik. Ketika cukup bagus sekali, Nak. Tadi di sini sudah dihitung. Mas Yosafat minta tolong agak di-scroll ke atas sedikit. Oke, tadi kelompok 1 dan kalian juga sudah menghitung. Ternyata jarak yang paling dekat yang mana? Titik P ke C. Agak di-scroll ke atas lagi, biar kelihatan gambarnya. Oke, P ke C. Ini yang paling dekat. Kenapa yang paling dekat itu P ke C dari perhitungan, Nak? Oke, good. Karena P ke C itu dia membentuk sudut siku-siku. Oke, good. Kasih applause, Nak. Oke, silakan dilanjutkan ke masalah yang kedua. Silakan. Baik, selanjutnya terkait dengan permasalahan kedua. Satu bungkus ABCDF yang bergaris dengan panjang 6 cm. Titik P letak di tengah-tengah lutut CG. Tentukan yang A jarak titik P ke garis MB. Untuk apa yang dituliskan oleh? Nah, ini tujuan kami jarak titik P garis FB ini adalah 6 cm. Nah, itu karena jarak titik P ini jika ditarik dari sini, itu kan menuju siku-siku, dan itu sudah tertera di garis BC ini. Jadi jarak titik P garis FB sama dengan luas garis BC sama dengan 6 cm. Oke, good. Oke, selanjutnya terkait dengan poin B, yakni jarak titik B ke garis EG. Nah, kalau dari jarak titik B garis EG ini, itu kan ini titik B kan di sini ya, titik B dan garis EG. Kita tetap cari sudut yang siku-sikunya, yaitu kita taruh di O. Dan sedangkan O sendiri merupakan titik tengah dari perpotongan EG. Nah, kita samakan kayak EG ini dengan kita kasih O ya, dan di sini tuh kita pakai titik F. Jadi kita sambungkan titik O menuju titik F dan menuju garis OF, dan kita gunakan titik BF ini. Kita sambungkan juga di garis BF, dan kita pakai Pythagoras tadi, yaitu BO sama dengan akar BF kuadrat ditambah FO kuadrat, yaitu nilainya 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat, yaitu sama dengan akar 36 ditambah akar 18 atau 3 akar 6. Oke, good. Bu Diana pengen dilihatkan hasil GeoGebranya seperti apa? Oke. Oke, silakan. Itu untuk permasalahan yang Ini hasil dari GeoGebra yang kita kerjakan bersama kelompok saya. Ini akan selaras dengan hasil perhitungan yang di awal tadi, yang ketika kita hitung manual. Begitu pula dengan hasil yang permasalahan yang 2B. Oke. Jadi 2A ketemu 6 ya. Yang lain ketemu berapa? 6. Oke.
Kita lihat 2B-nya seperti apa. Oke. Pada 2B kita tarik garis dari B ke titik ke ini titik T di antara E dan G, dan itu juga akan menghasilkan angka yang sama panjangnya yakni 3 akar 6, dan ini juga selaras dengan hasil perhitungan manual yang tadi telah kami diskusikan. Oke, good. Bu Dian ingin tanya, kelompok 1 yang maju, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari yang sudah disajikan oleh kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum. Oh, belum ya. Oke, good. Jadi anak-anak, ternyata GeoGebra ini, kalau digambar biasa yang ada di LKPD, mungkin dia belum terlihat jelas kalau dia siku-siku ya nak ya. Tapi melalui aplikasi GeoGebra, dia akan mencoba apa? Memvisualisasikan. Jadi yang kelihatannya tidak tegak lurus, di sini tegak lurusnya di mana ini? Kebetulan temanmu di mana ini? Di titik T dia. Gitu nggih? Jadi baik pengerjaan LKPD yang 2B tadi ketemu 3 akar 6, atau kalau tadi perhitungan yang ada di 2B tadi, akar berapa ditambah berapa nak? Akar 36 ditambah 18. Oke, good. Akar 36 ditambah 18 jadi akar berapa? 54. Akar 54 itu berapa? Oke, good. Kasih applause untuk kelompok 1. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Oh, tidak. Kalau tidak, silakan kelompok 1 untuk menutup diskusi dulu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus. Silakan bisa ke belakang. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Good. Baik anak-anak, cukup bagus tadi presentasi dari teman kalian. Saatnya kita mengerjakan satu kuis. Kuisnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 9 cm. Kemudian di sana ada T yang terletak pada pertengahan garis HF. Anak-anak diminta menentukan jarak A ke CT. Silakan anak-anak dikerjakan. Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Nanti hasilnya kuis akan diupload di Classroom. Gitu nggih? Silakan anak-anak. Silakan 4 menit dari sekarang. Tidak ada kerjasama di sini. Bagi yang ketahuan kerjasama, Bu Diana tidak akan menerima hasilnya begitu ya. Silakan. Oke. Silahkan dikerjakan dengan semaksimal mungkin.
Baik, 3 menit dari sekarang, Nak. Silakan. Oke. Mbak Mayang sudah? Oke, good. Hasilnya ketemu berapa? Oke. Oke. Good. Nyari di sini ya. Tadi buat juga Oke, good. ketemu juga sama. Good. Oke. Ketemu berapa, Mas? 3/3. Mas Razak. Oke, good. Dua menit dari sekarang. Oke. Beberapa pekerjaan teman kalian sudah benar, Mbak Mayang, Mas Taufik, kemudian Mas Yosafat, begitu sudah benar pekerjaannya, Nak. Mas Irfan proses, hampir selesai juga. Oke, 1 menit lagi dari sekarang. Oke. Tiga 30 detik lagi. Ini juga pekerjaannya Mas Rozak, sudah benar ya? Good. Sudah selesai, Mbak? Oke, good. Ini punya Mbak Wahyu juga sudah benar. Oke, silahkan. Ini mayoritas sudah ya. Kalau yang sudah boleh proses di Classroom sekarang, upload kuisnya di sana. Silahkan. Silahkan, Nak. Silakan upload di Classroom, Nak. Hasilnya seperti apa? Tidak ada kerjasama. Tidak ada kerjasama. Upload silahkan. Oke, silakan proses di Classroom. Silakan proses di Classroom. Oke, Mbak Mayang sudah. Mas Taufik sudah diproses di Classroom. Oke, good. Yang lain segera. Oke, good.
Yang lain sudah? Oke. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke, good. Jadi ternyata banyak sekali anak yang sudah kita diskusikan hari ini. Bu Diana ingin, oke. Tadi kita sudah diskusikan bersama kaitannya jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis itu diperoleh simpulan apa nak yang sudah kita diskusikan hari ini? Jarak yang terdekat. Jarak yang terdekat itu yang seperti apa? Tegak lurus? Oke, Bu Diana ingin minta pendapatnya Mbak Mayang. Tadi gimana Mbak Mayang? Jadi jarak dari titik ke garis itu jarak yang terdekat dari sebuah titik ke sebuah garis, di mana jarak yang terbentuk itu tegak lurus dengan garis yang dituju. Oke, good. Kasih aplaus untuk kita semua. Itu yang sudah kita diskusikan hari ini. Look at this. Bu Diana punya ilustrasinya. Jadi jarak titik ke garis. Jadi Bu Diana bikin peragaan ya. Kalau yang ditanyakan A terhadap garis G, tegak lurusnya ada di mana? Yang ini Bu Diana beri tanda gitu ya. Yang bagaimana nak? Yang dimaksud jarak titik A ke garis ini itu yang bagaimana? Yang membentuk sudut. Oke, good. Kenapa harus membentuk siku-siku? Karena jarak dengan siku-siku itu jaraknya paling dekat. Oke, good. Kasih aplaus untuk kita semua. Jadi yang dimaksud jarak titik ke garis G ini adalah jarak dari titik A, kita tarik garis menuju garis G yang dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Kenapa? Karena yang membentuk sudut 90 derajat inilah yang dia jaraknya pasti yang paling dekat. Good. Itu yang kita diskusikan hari ini nak, cukup bagus sekali. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan materi kaitannya dengan jarak titik ke bidang. Namun sebelum itu anak-anak silahkan buka classroom-nya. Kita isi lembar refleksi dulu. Silahkan diisi dulu lembar refleksinya. Bu Diana beri waktu 2 menit. Silahkan nak. Bu Diana berikan waktu 2 menit untuk mengisi lembar refleksi. Silahkan diisi lembar refleksinya. Oke. Oke, silakan yang sudah bisa di-post. Oke. Good, 1 menit lagi untuk mengisi lembar refleksi. Silakan. Oke. Oke. Silakan bisa segera diposting apa yang sudah dituliskan di lembar refleksi.
Oke. Sudah semua? Sudah semua, Nak? Oke, sudah semua ya? Baik anak-anak semua, terima kasih, kita sudah di penghujung acara, kita sudah selesai diskusikan materi kaitannya dengan jarak titik ke garis. Bahwasanya jarak titik ke garis tadi kita ilustrasikan, yang kita ambil itu pasti jarak yang paling dekat. Dan jarak yang paling dekat itu kata kuncinya harus bagaimana, Nak? Tegak lurus, good. Jadi untuk menentukan jarak titik ke garis, anak-anak bisa manfaatkan juga aplikasi GeoGebra. Ternyata aplikasi GeoGebra sangat membantu, begitu nggih? Nah, Bu Diana sudah siapkan di Classroom nanti. Seperti biasa, sebelum kita diskusi masuk ke kelas, Bu Diana akan posting di sana kaitannya menentukan jarak titik ke bidang. Jadi silahkan nanti anak-anak diskusikan materi yang sudah Bu Diana post di Classroom, begitu nggih? Dan Bu Diana beri satu penugasan begitu di Classroom, nanti anak-anak bisa lihat masalah sehari-hari dengan menggunakan konsep jarak titik ke garis. Jadi Bu Diana sudah post satu soal di Classroom kaitannya menentukan masalah sehari-hari dengan menggunakan konsep jarak titik ke garis. Nanti di pertemuan depan kita diskusikan hasilnya seperti apa. Begitu nggih? Oke, good. Itu yang kita pelajari, Nak. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita diskusikan jarak titik ke bidang. Anak-anak bisa mulai diskusi dulu di rumah sebelum datang ke kelas. Kita punya media Classroom, Google Classroom begitu. Silakan anak-anak bisa ekspor. Di sana ada buku paket. Kemudian kalau harus pengen lebih tahu ilmunya dulu dong dibanding teman yang lain gitu ya. Jadi silakan bisa gunakan media GeoGebra-nya untuk latihan soal sebanyak-banyaknya gitu ya. Gitu nggih? Ada pertanyaan sebelum Bu Diana akhiri? Tidak? Kalau tidak, Bu Diana rasa cukup pertemuan hari ini kita sudahi. Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak semua. Bu Diana akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.